Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita semua saya undang bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh untuk datang memuji dan menyembah Dia saat ini. Haleluya. Kami bersyukur Bapa karena kemurahan-Mu. Kami ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Kami datang membawa hati kami memuji dan menyembah Engkau Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seluruh jemaat-Mu Bapak. Kami mau membawa hati kami sepenuhnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sedikit kesaksian dari Opung Yohana. Terima kasih buat kesaksian dari Opung Yohana. Karena mujizat Tuhan, Mama atau Opung Yohana sudah sembuh total. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari semua kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima jamahan-Mu, menerima firman-Mu. Haleluya. Jiwaku tanam
hati kami Tuhan untuk Roh-Mu yang menjamah hati kami, memulihkan kami, sebab kami ini orang berdosa. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri, kami tidak mampu merubah hidup kami sendiri. Kami butuh Roh Kudus yang mengubah hidup kami, sebab kecenderungan hidup kami selalu menghasilkan dosa. Kami begitu lemah, kami begitu rapuh ya Tuhan, seringkali kami lalai. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan oleh Engkau untuk hidup dalam kebenaran, mengalami pemulihan, mengalami kemenangan. Sekalipun kami mengalami situasi-situasi yang buruk, tetapi kami bisa melakukan atau meresponi semua hal itu dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan semua itu butuh kekuatan dari Roh Kudus. Seringkali kami lemah, daging kami lemah ya Tuhan. Kami mudah bersungut-sungut, kami mudah mengomel, kami mudah marah dengan kondisi yang sulit. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan tetap bersukacita bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi ini urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba gak bisa apa-apa, hamba butuh kekuatan Roh Kudus. Dan biar apa yang kami terima pagi ini berasal dari Tuhan, menguatkan iman kami, tapi kami tetap setia kepadamu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat hadirat-Mu pada pagi ini yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Pasti ya, walaupun dalam kondisi Miss Cory belum pulang ya, tapi kita Miss Corona maksudnya, bukan Miss Cory. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Pagi ini puji Tuhan saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul pergumulan mengubah kehidupan. Kita baca kisah dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, nanti ayat berikutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah sampai ayat 23 ya, karena memang kita terbatas waktu ya. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan firman ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima. Saya lanjut 5 ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Saudara, ayat ini bicara soal kisah perjalanan sukses Yusuf, saudara, putra dari Yakub. Ya. Kalau Bapak Ibu baca kisah sebelumnya, dia ini adalah anak kesayangan bapaknya. Saking disayang oleh bapaknya, saudara-saudara, mengakibatkan saudara-saudara yang lain menjadi iri. Ya, ini anak emas, dan mungkin saudara yang lain dianggapnya anak perak. Ya, kadang-kadang anak yang lebih berasa. Orang tua mungkin berkata, ya saya kan sama semua anak semuanya sayang ya. Tapi kadang-kadang memang hati anak bisa merasa mendapat perlakuan yang berbeda. Ya. Nah, sehingga akhirnya Yusuf ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya, tetapi untung ada satu kakaknya, si Ruben, membela. Akhirnya kemudian singkat cerita dijual kepada orang Ismail ke Mesir. Ya, dari situlah perjalanan Yusuf dimulai, di mana akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf luar biasa menjadi orang kepercayaan Potifar. Ya, dari situ kemudian Yusuf menjadi manajer yang baik, diangkat dari sekedar ya budak biasa, lalu diangkat menjadi manajer yang mengatur seluruh rumah tangga kehidupan
Potifar. Kita lihat di sini saudara, ternyata hal-hal yang sulit yang dialami Yusuf adalah cara bagi Tuhan untuk mengangkat Yusuf. Ya, hari ini saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, saudara nggak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh marah, karena itu adalah kesempatan Tuhan memberkati hidup kita, mengangkat kita lebih tinggi lagi, naik level. Amin. Kita tahu bahwa karena corona ini seluruh bangsa kita mengalami kesulitan. Saya nggak tahu apakah dampak corona nyampe juga ke Wangon. Bapak Eko, Rahayu, omset naik terus ya? Puji Tuhan. Setelah di Cilegon, ya jemaat kami juga ya mengalami hal yang sama. Ya kalau cerita tokonya, daya beli masyarakat sudah berkurang, mungkin omsetnya turun, ya kan? Apalagi bulan September Oktober Indonesia mengalami resesi, ya PHK banyak terjadi, kemudian pendapotan ya menurun, ya kan? Biasanya mananjak jadi manurung, ya Bapak Eko. Ya saudara, sulit. Ya terus terang kami di gereja juga sama. Pendapatan karena jemaat ekonominya menurun, ya pemasukan menurun saudara. Bisa turun 60-70%. Tapi saya lihat dalam kondisi-kondisi yang sulit, saya banyak mendengar cerita-cerita ajaib, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seperti kami juga hamba Tuhan di Cilegon, dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kadang-kadang cara-caranya tidak masuk akal, tapi Tuhan tetap memberkati dan memelihara umatnya. Amin. Demikian pula yang dialami oleh Yusuf, akhirnya kemudian dia naik level. Nah, di sini saudara ujiannya. Biasanya saudara-saudara, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, seperti tadi opung kesaksian ya, justru ketika kita sakit, punya masalah saudara-saudara, maka kemudian kita lebih banyak berdoa. Iman kita menjadi lengah itu artinya menjadi lupa ketika kemudian kita diangkat dan diberkati Tuhan, naik level, kaya, naik mobil, kadang-kadang kita jadi lemah. Waktu susah, banyak doa, nggak punya duit, banyak doa. Waktu duit banyak, apa terjadi? Makan aja nggak doa, ya kan? Saking laparnya begitu ya. Nah, jadi ujiannya ketika kita ada di atas nih, anginnya kayak katanya ditambah kenceng, ya. Makanya saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini, pergumulan apa yang dia alami, saudara, sehingga dia tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan, bahkan nanti hasil apa endingnya Bapak Ibu, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi Perdana Menteri di Mesir, saudara-saudara. Bukan sekedar jadi manajer rumah tangganya Potifar, tapi dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara, mendampingi Firaun. Apa pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf, saudara-saudara? Yang pertama, yaitu pergumulan menghadapi godaan. Dalam hal ini, saudara, godaannya adalah istri Potifar. Mungkin dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu, godaannya lain, banyak. Misalkan bisa bicara godaan uang, godaan jabatan, dan godaan-godaan yang lain yang membuat iman kita kemudian menjadi lemah. Iman kita kemudian menjadi kalah. Kenapa? Karena hati kita lebih condong berat ke godaan itu, saudara-saudara. Ya. Saudara udah banyak cerita, banyak kabar, ya kan? Ya karena materi misalkan kita bisa meninggalkan iman kita. Ya, karena hal-hal secara lahiriah kita bisa meninggalkan semuanya. Ya. Dan ketika Yusuf itu digoda oleh istri Potifar, Bapak Ibu, dia bukannya kemudian terpancing dan tergoda, tetapi dia lebih memilih untuk pergi meninggalkannya. Ya. Saudara, saya percaya bahwa istri Potifar ini bukan wanita biasa. Ya, ini wanita yang cantik. Ya, pasti danannya juga luar biasa. Ya, jambulnya mungkin jambul khatulistiwa. Ya, seperti istri-istri pejabat yang lain lah ya. Kita lihat, wah gayanya juga pasti modis. Ya, tetapi Yusuf ini saudara-saudara dia menolak.
Ya, ayat 8 berkata begini, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tidak mau berdosa terhadap Allah, makanya kemudian dia menolak godaan atau tawaran dari istri Potifar. Godaan itu Bapak Ibu macamnya bisa lain, bisa tadi mungkin godaan seksual, godaan materi, ya. Tapi yang jelas godaan itu jenisnya seperti perbuatan daging yang tertulis dalam kitab Galatia. Ya, perbuatan daging telah nyata, ya. Kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Allah. Jadi itu yang pertama, ya. Yusuf itu saudara bergumul melawan apa? Menghadapi banyak godaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu di rumah kesehariannya titik lemahnya apa. Sebab setiap orang itu punya namanya titik lemah. Nah, kita harus menyadari titik lemah kita apa, di situ kita harus bertahan. Kadang-kadang orang tidak sadar, hanya fokus pada kekuatannya dan tidak menyadari kelemahannya. Simpson kenapa dia kemudian akhirnya endingnya cukup tragis ya Bapak Ibu, karena dia akhirnya dia buta, ya, dan kemudian minta Tuhan kekuatan terakhir untuk menghancurkan ya gedung orang Filistin itu, di tiangnya dirobohin sampai kemudian semua mati semua. Apa yang menyebabkan akhirnya kemudian Simpson itu gagal? Karena dia tergoda oleh Delila. Hal yang sama juga terjadi dengan Daud. Ya, Daud juga ya tidak bisa melawan godaan ketika melihat Bathsheba. Saya nggak tahu setiap kita punya titik lemahnya di mana. Tetapi yang jelas saudara-saudara, pagi ini kita belajar, kita harus lawan itu ya, melawan pergumulan dalam setiap godaan-godaan yang ada. Kita mungkin lemahnya di uang mungkin, ya, atau di hal yang lain ya, saya nggak tahu. Ya, biar setiap kita mengoreksi diri dan mana titik lemah yang kita miliki. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, pergumulan apa yang dihadapi oleh si Yusuf, saudara-saudara. Ayat 13 dan 14 berkata begini, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Saudara lihat di sini, ketika istri Potifar tidak berhasil, saudara, menggoda Yusuf, akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Pergumulan yang kedua yang dihadapi oleh Yusuf adalah dia harus menghadapi fitnah dan tidak membalasnya dengan fitnah lagi. Dia tidak kemudian membalas dengan sakit hati, tetapi saudara lihat di sini, Yusuf menerima fitnahan dari Potifar. Fitnahan ini bisa saya sebut mungkin perlakuan buruk dari orang lain, perlakuan tidak adil dari orang lain kepada kita. Mungkin di tempat pekerjaan kita, saudara-saudara, kita mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak suka kepada kita. Lalu kemudian kita mulai difitnah, digosipin, diomongin, ya, di kata-kata yang tidak baik. Mungkin bukan hanya di tempat pekerjaan, mungkin juga ya di lingkungan di rumah kita, di tetangga, atau mungkin juga tidak menutup kemungkinan di lingkungan gereja, ya kan? Bisa nggak terjadi fitnah-fitnah di lingkungan gereja? Wah, nggak mungkin, kan di gereja kan orangnya suci-suci, orangnya kan baik-baik. Nggak mungkin lah di gereja disuka ngomongin orang, nggak mungkin. Yang ada ngomongin yang lain. Fitnah. Kata pepatah berkata gini, fitnah lebih kejam daripada
pembunuhan ya. Waduh, kalau orang difitnah itu sakitnya di sini katanya. Nggak enak sudah difitnah. Fitnah artinya begini, kita nggak berbuat tapi dituduh berbuat. Yesus kenapa disalib? Dia difitnah. Ya. Dia diomongin yang tidak benar. Tetapi kita lihat di sini Saudara, respon Yusuf itu luar biasa. Makanya saya suka sekali dengan slogan yang berkata bukan soal benar atau salah, tapi respon. Kita nggak bisa mempengaruhi orang sekitar kita untuk berbuat baik sama kita, atau kita juga tidak bisa mengendalikan situasi-situasi untuk selalu mendukung kita, baik sama kita, nggak bisa. Kita hanya bisa meresponi apa yang kita alami, yang kita terima dengan sukacita. Saya Maret itu sudah awal corona itu, saya sakit Bapak Ibu. Ya ini sih bukan fitnah, cuman orang jadi takut sama saya gitu, ya. Bukan jemaat sih ya, ada orang lain lah. Saya awal Maret tuh sudah karena saya begadang, karena anak saya baru lahir bulan Januari, saya begadang jadi saya lemah. Pas waktu itu juga saudara, anak saya nomor 1 si Christopher itu dia colokin telinganya itu Februari kayaknya. Colokin telinganya pakai korek kuping. Akhirnya kemudian mengharuskan saya waktu itu bawa ke satu klinik, saudara. Waduh, itu kliniknya memang kotor banget itu. Udah kurang bersih. Situasinya kayak pasar, rame banget itu. Nunggu obatnya lama, bayarnya juga lama. Jadi nguplek di situ. Bayangin saudara, waktu itu saya juga kita belum rame-ramenya corona kan, jadi nggak pakai masker, biasa aja begitu. Saya pulang sorenya itu sama istri saya, kita makan mie, lalu saya makan mie, pulang ke rumah kok badan saya jadi hangat. Saya jadi ingat, saya terakhir kemana ini? Saya bilang gitu kan, wah kayaknya ke klinik itu deh. Waktu ngantar Christopher ke dokter THT, ya. Malamnya saya panas sampai 38. Lalu kemudian minum obat demam, Sanmol. Lalu apa lagi? Saya nggak mempan, terus saya ke dokter. Ke dokter dikasih obat lagi, saudara. Nggak mempan lagi, nggak turun-turun. Akhirnya langsung ke Siloam, saya ke Karawaci. Ada satu anak pemuda, ya dulu pemuda, sekarang udah jadi bapak-bapak. Dibawa ke Siloam, saudara. Cek. Waduh, itu ngeceknya juga saya udah batuk-batuk. Wah. Padahal tadinya mau ke dokter khusus, begitu di tes, bapak ke ini aja nih, ke ruangan sebelah sana itu, pemeriksaan COVID, saudara. Wah, saya jadi kaget, saudara. Saya perasaan biasa-biasa aja, tapi udah divonis, bapak kayaknya COVID ini. Waduh, kaget kan? Itu lagi berita COVID lagi viral ya kan? Waduh, saya udah batuk-batuk itu. Saya dari siang jam 1, saudara-saudara, ngantrinya periksanya dari periksa toraks apa, itu sampai rumah sakitnya tutup itu. Saya baru selesai. Itu jam 9 sampai jam setengah 10 malam itu. Saya pasien terakhir. Padahal saya masukin berkasnya siang itu udah nggak terakhir-terakhir amat. Perasaan kok saya nggak terakhir-terakhir amat kok, yang selesainya kok paling terakhir. Waduh, itu udah nunggunya di luar, itu di luar Bapak Ibu, bukan di dalam. Jadi cuman kotak kecil yang periksa, diambil darah, terus kemudian digantian tes torak, di ronsen, ya kan. Sampai di luar kan dingin itu. Waduh, batuk-batuk apa ya. Akhirnya dokter bilang begini, Pak, Bapak ini ada sakit pneumonia. Jadi ada lendir di paru-paru. Ya, bukan COVID sih, tapi ada kemungkinan itu bisa COVID katanya. Waduh, saya bilang, gawat nih. Ya udah, saya bilang. Jadi gimana? Saya balik lagi, nggak usah Pak, Bapak minum obat ini, nanti kalau itu ronsen lagi katanya, cek lagi perkembangannya. Ya udah, saya akhirnya pulang. Begitu pulang, saudara, lalu yang bawa saya ini, jemaat yang nyetir saya ini, ya kan punya ada saudara lah, apotik. Nah, yang apotik itu punya cici dokter, gitu. Dengar saya diantar,
Langsung dia bilang sama yang bawa, jemaat yang bawa, wah kamu itu harus dikarantina 14 hari, nggak boleh ke toko katanya, nggak boleh turun-turun. Langsung dia telepon saya, Pak Daniel lagi sakit ya katanya. Iya, kenapa? Wah itu saya punya teman dokter rujukan di sana, itu bapak COVID katanya. Ya, waduh, enggak lah saya bilang. Saya sejarah terakhir saya khotbah itu, saya khotbah kalau di jemaat itu saya pernah khotbah terakhir itu di Simpruk. Itu kira-kira minggu kedua bulan Maret. Itu di Simpruk, saya khotbah di Simpruk. Lalu saya cek histori, ada nggak jemaat Simpruk yang batuk-batuk dan sakit kena COVID? Nggak ada. Lalu saya awal bulan Maret saya rapat di kantor BPD di Serpong pun nggak ada staf BPD yang sakit, nggak ada. Saya bilang enggak, saya nggak mungkin COVID, nggak mungkin lah. Saya bilang, orang yang ketemu saya aja nggak COVID. Februari saya ke Wangon juga, jemaat Wangon sehat-sehat semua kan? Sehat. Saya bilang enggak, saya nggak mungkin. Tapi karena akhirnya saya tidur di kamar belakang, saya kemudian kasihan anak saya kan yang nomor 1 deket, bayangin sudah batuk-batuk, dia tunggu di luar sampai nangis-nangis, papa ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, udah kamu ke Semarang dulu dah, ngungsi. Jadi saya bulan Maret sendirian juga, jadi bujang. Ya. Tapi saya lihat bahwa cara Tuhan luar biasa. Ya lama-lama berangsur pulih ya, ternyata benar saudara, saya nggak COVID. Ya, saya bisa nafas lega, ya kan? Wah lebih enak dan sekarang serasa 10 tahun lebih muda dari yang kemarin sebelum sakit. Sehingga saya bisa ke Wangon yang nengok bapak saya karena kemarin sakit. Saya bilang, aduh bapak saya kasihan. Karena setahu saya seumur-umur bapak saya tuh nggak pernah sakit. Ya begitu sakit kena masuk rumah sakit, aduh saya kayaknya sedih banget gitu. Jadi saya bilang istri saya harus pulang, pokoknya saya harus pulang. Gimana cara saya pulang ya? Jadi saya pulang sendiri. Saudara, mungkin kita, ya tadi saya kasih contoh bukan soal fitnah. Dikasih tahu hal yang menakutkan kita aja kadang-kadang bisa goyang, apalagi kalau kita difitnah, waduh itu sakitnya luar biasa. Tetapi saudara kita lihat di sini Yusuf punya respon yang baik. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin diberitakan oleh orang-orang dengan cara-cara yang tidak benar, fitnahan-fitnahan yang tidak baik, saudara kita lebih baik mendoakan, mengampuni dan kemudian ya berbuat baik kepada orang itu. Amin. Saudara saya dalam pelayanan juga udah sering lah. Saya kadang-kadang suka dilaporin hal-hal yang saya sebenarnya tidak perbuat, tapi kemudian saya dituduh berbuat. Ya disyukurin aja. Amin. Diresponi sebab Tuhan kita tidak tidur, Tuhan juga tidak buta. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, pergumulan apa yang dihadapi oleh Yusuf selain dia tadi bergumul dengan godaan, bergumul dengan fitnahan, dia juga bergumul menghadapi penjara. Dalam pasal 39 ayat yang ke-20 berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara, ketika Yusuf sekali lagi dia difitnah tapi juga dia dipenjara, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak kecewa, bahkan Yusuf tidak menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang terjadi, tapi justru malah Yusuf, ya, akhirnya saya yakin dia menjadi napi yang baik. Kenapa kita tahu dia jadi napi yang baik? Karena akhirnya kepala penjara juga mengangkat Yusuf jadi asisten di penjara. Bayangin, ini orang hebat banget lah. Waktu Yusuf jadi budak, dia jadi budak yang baik, sehingga Potifar mengangkat dia menjadi manajer budak. Begitulah kira-kira. Dan ketika Yusuf difitnah, dia dipenjara, dia menjadi narapidana yang baik. Dan akhirnya Yusuf juga diangkat menjadi asisten kepala penjara. Dan kepala penjara juga sangat senang kepada Yusuf. Saya melihat di sini saudara bukan soal tempat. Tempat gak jadi masalah buat Yusuf. Mau dia berada di rumahnya, di rumah bapaknya, mau di rumah Potifar, mau di penjara, dia disukai oleh semua orang. Di rumahnya dia disukai oleh bapaknya, di rumah Potifar dia disukai oleh majikannya, lalu di penjara dia disukai oleh kepala penjara.
Artinya dimanapun dia berada, saudara, dia selalu jadi berkat, menjadi anak penghiburan bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia selalu meresponi segala sesuatu, segala keadaan yang dia alami itu dengan baik. Penjara itu adalah sebuah gambaran, saudara-saudara, gambaran sebuah tempat yang tidak enak. Gambaran yang membatasi diri kita. Kita seperti dibatasi. Ya, seperti waktu saya sakit, Bapak Ibu, saya rasa saya kayak di penjara, di kamar terus nggak ngapa-ngapain. Kayaknya kok ya seperti terpenjara. Karena saya biasa beraktivitas keluar, makanya waktu saya Maret itu sudah mulai pulih, April sudah mulai pulih. Karena saya di sana di Banten Barat saya jadi ketua perwil, saya punya tanggung jawab juga, saudara. Bukan cuma mengembalakan jemaat lokal, saya punya tanggung jawab memikirkan gembala-gembala yang lain di daerah Banten Barat, saudara-saudara. Jadi makanya waktu saya udah pulih, saya langsung nggak mau berdiam, saya langsung bergerak, saudara. Hampir tiap bulan saya keliling ke Banten Barat, saudara-saudara, untuk bagi-bagi sembako. Kemarin karena corona ini, saudara, karena pendapatan gereja lokal di Banten Barat menurun, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang memang secara ekonomi kurang. Jadi kita support dari BPD, dapat tiap bulan bantuan. Saya dari perwil juga, saya bilang sama bendahara, Pak, kita bantu nih beberapa hamba Tuhan. Kita hitungin, jadi tiap bulan kita bantu, saudara, setiap bulan. Jadi saya punya tanggung jawab untuk memperhatikan semua ya hamba-hamba Tuhan yang ada. Sampai istri saya bilang, Pak, kan kita butuh juga, kita minta juga dong dari BPD sama dari perwil. Enggak, kita berkatnya nanti lain, saya bilang, ya. Gak usah kita minta, nanti berkatnya lain. Penjara sebuah tempat yang tidak enak. Mungkin kita biasa bebas, kita biasa ingin melakukan sesuatu yang kita mau, tetapi kemudian kita seperti terikat, terkungkung, terpenjara. Mungkin seperti, ya tadinya kita biasa belanja, kita biasa nongkrong, biasa ngapain? Jalan-jalan, liburan, tapi karena corona, ya kondisi uang terbatas, waktu juga terbatas, kita nggak bisa bebas lagi. Seperti saya, satu jemaat suka belanja, suka ke mall. Saya bilang begini, ya sekarang kondisi sulit, kamu harus bisa atur keuangan dengan benar. Jangan lagi pakai kebiasaan dulu, pakai sekarang. Sekarang kondisinya beda. Ya, kalau bisa jangan banyak utang. Ya, ayo batasi diri. Mungkin seperti di penjara nggak enak, orang biasa bebas, lalu kemudian dibatasi, nggak enak. Tetapi Yusuf memilih respon yang baik, respon yang positif, respon yang benar. Kalau hari ini kita dalam kondisi seperti Yusuf, terjepit, mungkin tersisih, penjara itu tempat yang tidak enak. Saya diceritakan satu kali ada satu orang di rumah belajar saya itu gara-gara sabung ayam ditangkap polisi di penjara. Cuma di penjara berapa bulan. Lalu saya tanya begini, Pak, bagaimana kondisi di penjara? Enak nggak? Waduh, Pak Daniel, ternyata di penjara itu nggak enak. Udah lantainya dingin, tidurnya nggak boleh pakai kasur, tidurnya di lantai dingin. Udah gitu tidurnya rame-rame. Satu penjara bisa isinya 10 orang, rame-rame. Terus mandinya gimana, Pak? Mohon maaf, Pak, buang airnya bagaimana? Ya udah rame-rame di situ. Buset. Mending di kampung kita di kali lebih enak ya. Karena kalau di kali kan kita cari tempat yang sunyi di ujung sana. Kalau bisa cari tempat jangan yang di bawah dong. Nanti kita ke bagian sisanya. Ya. Cari yang di paling tinggi, ya kan? Tapi ya itulah, di atas langit masih ada langit. Artinya walaupun kita cari ujung sungai yang lebih tinggi, masih ada orang yang lebih tinggi lagi. Buang emas kuning itu di sana, tetap aja lah nggak bisa. Tapi paling nggak kita bisa bersembunyi di tempat yang terpencil. Kalau itu
di WC-nya dikali. Lah kalau di penjara bagaimana? Mandinya rame-rame. Gimana Pak? Gak enak Pak di penjara. Yusuf juga saya percaya dia mengalami kondisi yang tidak enak. Tapi dia tetap bersyukur. Walaupun akhirnya ada 2 orang pegawai raja, juru makan, juru minum. Mimpi, udah gitu kemudian Yusuf yang menjadi penafsir mimpi. Dan kedua mimpi juru minum dan juru roti itu benar semua. Sampai akhirnya satu yang jadi juru minum nanti bilang, tenang bro, nanti kalau saya diangkat lagi sama raja, aku gak akan lupa sama kamu. Aku pasti ingat, kamulah yang berbuat baik menafsirkan mimpi saya. Akhirnya waktu juru minum itu diangkat raja, apa yang terjadi? Apakah dia ingat sama Yusuf? Boro-boro. Kadang-kadang kita ini suka protes ya. Dia mah nggak tahu diri. Dulu zaman saya banyak duit, zaman saya jaya. Baru tiap hari ke rumah, sehari sampai 2-3 kali. Sekarang saya susah, boro-boro main. Tanya kabar aja, ketemu di jalan kagak pernah ngomong. Saya udah bangkrut, udah susah, dilupain sama dia, gitu kan ya. Tapi di sini mah nggak ada ya, semuanya baik-baik semua ya. Haleluya. Ingat ya, lagi susah ya tetap ingat. Entah udah hebat, udah diangkat, juga harus tetap ingat sama saudaranya, sama temannya. Nah, Yusuf itu sudah dilupain sama temannya. Tidak diingat, tapi Tuhan ingat. Gak peduli teman kita ingat apa enggak sama kita. Mungkin kita pikir, dulu dia susah nyari saya, sekarang dia udah hebat gak nyari saya. Udah gak apa-apa. Yang penting Tuhan tetap ingat sama kita. Tuhan ingat sama Yusuf. Sampai akhirnya si raja juga mimpi. Nah, baru tuh temennya ingat, ya kan? Akhirnya singkat cerita Yusuf diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri. Saudara, hari ini situasi sulit memaksa kita untuk berubah. Pergumulan memaksa kita untuk berubah. Karena memang Tuhan pakai pergumulan untuk memurnikan iman kita. Karena itu setiap kita kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami kesulitan hidup, Bapak Ibu tidak boleh menyerah. Kita harus tetap setia sampai akhir. Tetap setia mencari Tuhan. Ya, walaupun ibadahnya online. Saudara ini ya bersyukur di Waman masih bisa offline. Kita di Cilegon masih online. Masih online ya. Udah jemaat udah kangen, Pak kapan nih kita ngumpul lagi? Ya nantilah, doa aja secepatnya kita ngumpul. Ya kan? Udah nggak ngerti lah. Saya juga kadang-kadang ya pergumulan saya sebagai pendeta, saudara, tidak semua jemaat itu ya HP-nya bagus, bisa lihat di YouTube gitu ya. Bahkan saya lihat mungkin nggak semua jemaat, saya nggak tahu di Waman ya. Kalau di Waman nonton semua ya di YouTube ya. Sinyal bagus. Hah? Yang jurang bahas gedek-gedek. Ya. Nah, di Cilegon itu saya pernah ngetes. Ya. Ternyata nggak semua itu menyaksikan, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya bilang, gimana nih? Memang di zaman ini, saudara, di zaman ini saya kasih tahu, di zaman ini iman kita sekarang tidak bisa lagi bergantung sama orang lain, nggak bisa lagi bergantung mungkin sama ketua komsel, atau nggak bisa bergantung sama pendeta. Kita semua masing-masing nih bergantungnya sama Tuhan. Udah gitu. Kalau kita mau imannya bertumbuh ya cari Tuhan sungguh-sungguh, sendiri-sendiri. Makanya saya prinsipnya saya udah sediain materi di YouTube, ya kan? Lihat monggo, nggak dilihat ya bagaimana? Saya bilang. Nanti kalau kayak anak sekolah, misalkan kita nggak masuk sekolah, ketinggalan pelajaran, kira-kira bisa naik kelas nggak? Enggak. Ini saya lihat kok muka-mukanya kalau saya ngomong anak sekolah kayak muka-muka susah ya. Ini online semua ya? Hah? Ngajarin anak dari rumah ya? Keren. Pasti Bapak Ibu nanti setelah corona lebih sabar. Benar, saudara. Kayak jemaat saya di sana Cilegon yang nggak di sini.
Waduh, cerita stres. Nggak biasa ngajar, harus ngajar. Hampir tiap hari marah-marah. Waduh. Nanti Bapak Ibu lulus dari corona ini ya, saudara akan jadi orang yang paling sabar. Wah. Ya, kenapa? Sudah terlatih, ya kan? Sudah terlatih. Ya, saya bersyukur karena saya masih kecil, ya. Jadi nggak terlalu inilah soal pelajaran, ya. Nah, jadi kita memiliki respon yang benar. Biar pagi ini saudara kita diingatkan kembali, kalau kita punya respon yang benar, satu kali Tuhan angkat kita. Yang penting kita harus sabar. Jadi kita harus menghadapi godaan, harus menang. Yang kedua, kita harus tahan dengan fitnahan dan penjara. Walaupun hidup ini sulit, tetapi tetap Tuhan akan menolong kita dan campur tangan atas hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita bagian berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi ya yang Opung nyanyikan ya. Seperti wanita yang datang mengurapiku. Sampai akhirku menutup mata. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kaki. Pikiran hidupku Allah kasihmu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuntut tetap setia menanti janji sampai ku dapat mahkota bahkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Tuhan, biar lagu ini menjadi doa kami. Kami tetap setia kepada Tuhan, bukan hanya dalam kondisi yang enak, tapi juga dalam kondisi yang sulit. Seperti Yusuf ketika dia dibenci oleh kakak-kakaknya, dibuang, dijual ke Mesir. Di Mesir dia difitnah, dipenjara, dilupakan teman. Tetapi Yusuf tidak menyalahkan keadaan. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan, tapi justru dia memiliki respon yang benar dan hidupnya diubah. Biar setiap kami juga pada pagi ini ya Tuhan, Jemaat GBI Wangon memiliki respon yang benar ketika kesulitan hidup melanda kami, ketika tantangan hidup kami harus hadapi. Tapi ajar kami untuk tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapapun. Dan kami belajar bersyukur, meresponi segala sesuatu dengan benar. Maka kami percaya akan ada waktunya Tuhan akan angkat kami dan kami akan muncul sebagai pemenang. Dalam kondisi yang sulit hari-hari ini ya Tuhan, mari Engkau yang menguatkan, menghibur setiap kami umat-Mu. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan, kesehatan
Untuk Bapak Gembala juga Tuhan terus sempurnakan kesehatannya. Bahkan untuk jemaatmu yang lain yang hamba tidak tahu, Tuhan juga akan menyempurnakan kesehatannya. Untuk Ibu Gembala juga Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Sehingga setiap kami dengan tubuh yang sehat tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Berkati umatmu dalam usaha pekerjaannya. Mungkin dalam masa pandemi corona ini omset kami menurun, pendapatan kami berkurang, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan bagi kami luar biasa, sempurna. Seperti Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan untuk mencukupi 5.000 orang atau 7.000 orang. Kami juga percaya dengan berkat Tuhan yang ada yang kami miliki hari-hari ini mampu mencukupi segala kebutuhan kami yang banyak, kebutuhan kami yang mungkin sangat luar biasa, tapi kami percaya berkat Tuhan itu mencukupi semuanya. Tuhan, hamba juga tidak tahu apa yang dihadapi oleh umatmu, jemaat Wangon hari-hari ini. Hal-hal sulit apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah tidur, Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kami. Sampai sekecil apapun kebutuhan kami, kehidupan kami, semua Tuhan sudah atur. Artinya Bapak ajar kami untuk tidak banyak khawatir, tidak banyak takut, tidak banyak bersungut-sungut, tapi menyerahkan segala perkara kepada Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati iman kami itu terus bertumbuh dalam Engkau, makin hari makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan akhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Besok hari Senin kami mulai bekerja kembali, beraktivitas sampai minggu depan berikutnya. Tuhan menolong, Tuhan membuat berhasil, Tuhan memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Pada akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pagi ini pulanglah dan terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan amin.